我เลย Halo semua, kembali lagi di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan merangkum film Donghua yang berjudul Proud Swordman untuk part yang ketiga. Dan bagi kalian yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Proud Swordman. Di video sebelumnya, Li Feiyo diangkat sebagai murid dari fraksi pedang oleh Tuan Chen Sen. Di saat dia dibawa ke hutan, Li Feiyo ditendang dan terjatuh ke jurang. Lalu Tuan Chen Sen mengatakan kepadanya untuk berlari sejauh 100 mil dan ia akan tiba. Namun Li Feiyo dilarang menggunakan energi dalamnya sedikit pun. Ia pun sudah bertekad dan ia harus bisa menjalaninya. Lalu Li Feiyo pun pergi dengan berlari. Seusai lari 100 mil tanpa kekuatan internalnya, lalu Li Feiyo diminta untuk menusukkan pedang sebanyak 10.000 kali. Ia pun terus-menerus menusukkan kayu sebagai pedangnya ke arah bebatuan sebanyak 10.000 kali. Li Feiyo pun berhasil menjalankan perintah Tuan Chen Sen. Di saat itu juga, Nona Qin Hui bertanya kepada Tuan Chen Sen. Li Feiyo berlari 100 mil dan menusukkan pedang 10.000 kali, apakah itu sengaja? Tuan Chen Sen pun menjawab tugas yang ia atur benar-benar mustahil untuk diselesaikannya. Tapi hal pertama yang dilakukan pendekar pedang bukan mengajari mereka cara menggunakan pedang, melainkan katakan yang sebenarnya padanya. Ia juga mengatakan ada beberapa hal dari awal memang tidak bisa dilakukan. Jika memang itu masalahnya, apa bedanya dengan tidak melakukannya? Tak boleh iblis dari dalam diri menahan dirinya. Tapi Li Feiyo tidak berhenti melakukannya walaupun tidak bisa melakukannya. Sebaliknya ia mencoba menyelesaikannya. Malam pun berganti pagi, Li Feiyo masih tetap semangat untuk belajar teknik pedang. Lalu Nona Qin Hui menghampirinya dan mengatakan kepada Li Feiyo, Tuan Chen Sen sengaja melakukannya, kenapa Li Feiyo masih tidak tahu? Tuan Chen Sen tidak mengajarinya. Namun Li Feiyo tidak memperdulikan dan tetap fokus berlatih. Tak serang berapa lama Tuan Chen Sen pun datang. Dan ia memanggil Li Feiyo dengan sebutan murid bodoh. Dan ia mengatakan mulai sekarang ia resmi memulai belajar jalur ilmu pedang. Ia juga mengatakan untuk menjadi pendekar pedang harus berlatih dengan keras. Nalar, ketenangan pikiran, energi pedang merupakan 3 ranah paling dasar. Ia menjelaskan kalau nalar pedang itu untuk menemukan niat hati dan memicu energi pedang. Ketenangan pikiran untuk menyatukan hati dan pikiran. Mengumpulkan energi pedang yang tersebar di mana-mana. Dan energi pedang itu melepaskan kekuatan yang sudah terkumpul. Ia meminta Li Feiyo harus bekerja dengan keras. Jangan membuat Tuan Chen Sen menyesal menerima murid bodoh seperti Li Feiyo. Li Feiyo pun menjawab kalau ia pasti tidak akan mengecewakan gurunya. Tapi sebelum resmi dimulai, Tuan Chen Sen menanyakan kepadanya kenapa ia ingin belajar ilmu pedang. Li Feiyo pun menjawab dengan asal-asalan. Karena pendekar pedang penuh kebebasan, Tuan Chen Sen memenggal ular putih dengan satu pedang. Tuan Chen Sen pun berkata begitu energi pedang keluar akan menyapu seluruh gurun. Li Feiyo pun tertawa ngakak. Tuan Chen Sen memarahinya dan harus menjawab dengan lebih serius. Ia pun menjelaskan yang sebenarnya. Kalau ia ingin belajar ilmu pedang dikarenakan di saat ia berusia 4 tahun, ia memulai membaca buku orang bijak. Kebenarannya juga bagus. Tapi semua yang di dunia sudah berubah eksistensi cendekiawan dan birokrasi. Ia tidak suka mereka mempermainkan aturan dunia, bertindak seperti pedang pada umumnya. Dan ketika Li Feiyo berusia 6 tahun, ia bisa masuk ke Akademi Yanling. Tapi katanya beberapa orang kaya menghabiskan 10.000 tael emas untuk membeli tempatnya, mengatur agar putranya masuk ke akademi, dan akademinya mengusir Li Feiyo keluar. Semenjak diusir, kemudian ia bertemu dengan Pak Tua Baiyu. Kemudian ia tiba di kota Baiyu. Adapun Taoisme Liangxi. Ia tahu kalau Li Feiyo berpura-pura bodoh dan memeras uangnya. Ekor Cis Langka mengusir iblis. Aliran Buddha menghindari dunia dan mencari kedamaian sendiri. Dan hanya pendekar pedang yang bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Jadi ia ingin berlatih pedang. Ia ingin menjadi lebih kuat. Tuan Chen Sen juga berkata kalau Li Feiyo telah mempelajari kekuatan internal dari 3 aliran. Kemampuan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Sejauh yang ia tahu, orang yang berlatih kekuatan internal 3 aliran menjadi tidak terkendali dan menyebabkan bentrokan.
pada akhirnya akan meledak tubuhnya. Li Feiyo pun langsung terkejut. Tapi bukan berarti tidak ada yang pernah berhasil. Dan orang tersebut adalah pemimpin faksi pedang atau dewa pedang, yaitu Cao Xinxiu. Seketika itu Nona Xinhui pun marah kepada Tuan Chen Zhen. Ia mengatakan kalau dewa pedang pembunuh tanpa alasan. Raja Iblis Banteng tak melakukan kejahatan apapun tapi tetap disudutkan. Dan pergi ke sekte iblis untuk membantai mereka. Dewa pedang datang ke tanah iblis Qin Hui dan memenggal kedua orang tuanya tanpa alasan. Tapi selalu dipuji sebagai dewa pedang oleh Tuan Chen Zhen. Lalu Tuan Chen Zhen pun menjawab kalau semua itu masalah 100 tahun yang lalu. Itu juga katanya. Dan ia cuma hanya mendengar. Seketika Tuan Chen Zhen pun pergi membawa Li Feiyo dan ingin berlatih bersamanya di dalam hutan. Ia mengatakan kalau bicara sama wanita tidak akan habisnya dan tidak akan menang. Sesampainya di dalam hutan, Tuan Chen Zhen bertanya kepada Li Feiyo, bagaimana ia bisa mengembangkan 3 kekuatan internal dari 3 aliran. Li Feiyo pun menjawab kalau ia diberikan buku oleh Pak Tua Baiyu dan ia belajar hanya dengan membacanya saja. Tuan Chen Zhen pun heran dengan Pak Tua Baiyu. Dan Li Feiyo tidak mengerti gerakannya. Ini pertama kalinya ia menemui hal semacam itu. Lalu Tuan Chen Zhen menjelaskan kepadanya kalau ia belajar tenaga dalam 3 aliran, hasilnya akan mati. Dan ia mempunyai sedikit cara untuk menetralisirnya, yaitu dengan melangkah perlahan-lahan dan mencoba menyempurnakan dengan energi pedang. Seorang pendekar pedang bisa dianggap sebagai pendekar pedang setelah mencapai ranah pedang. Dan untuk mencapai ranah pedang biasanya membutuhkan waktu 1 tahun. Dan mulai hari ini Tuan Chen Zhen akan mengajari cara menjadi pendekar pedang. Seorang pendekar pedang harus membuat gerakan uniknya sendiri. Tuan Chen Zhen akan mengajari Li Feiyo cara mengumpulkan energi pedang dan gaya pedang dasarnya. Li Feiyo harus memahami perubahan dalam gerakannya. 我会教你调息聚气法。师傅，快教我，快教我！ Hari pun berganti malam. Li Feiyo sedang asik mengobrol dengan Nona Qin Hui. Nona Qin Hui berkata di akhir semi Taoisme Liangxi mengadakan pertemuan Taoisme. Ia akan pergi ke Liangxi dalam beberapa hari untuk menantang Taoisme Liangxi. Seketika itu Li Feiyo mengatakan kepadanya untuk berhati-hati. Karena sebenarnya ia bisa dianggap sebagai temannya. Dan ia mengkhawatirkan dirinya. Namun tiba-tiba Tuan Chen Zhen datang dan meminta Li Feiyo untuk berlatih kembali. Dan langsung menendangnya. Tuan Chen Zhen memberikan sebuah buku kepada Nona Qin Hui. Dan buku itu adalah buku pengalaman kultivasinya. Seharusnya Nona Qin Hui tahu kondisi fisik Li Feiyo. Dan ia harus mengandalkan Nona Qin Hui untuk mengurusnya. Biarkan dia melewati gunung pedang hidup-hidup. Lalu Tuan Chen Zhen akan membawa Li Feiyo ke teman lamanya. Sesampainya di dalam hutan, ternyata teman lamanya adalah seekor harimau. Ia pun langsung menyerang ke arah Li Feiyo. Tuan Chen Zhen menjelaskan kepadanya untuk memfokuskan kekuatannya. Dan jangan menggunakan kekuatan internal dari 3 alirannya. Jika tidak, ia akan meledak. Li Feiyo pun hanya bisa menghindari serangan harimau tersebut. Tuan Chen Zhen juga mengatakan, dalam nadi pendekar pedangnya setiap putus asa merupakan waktu terobosan. Lalu Li Feiyo mencoba memahami perkataan gurunya dan mencoba mengcounter serangan harimau itu. Tuan Chen Zhen pun tahu kalau Li Feiyo sudah mengatasi ketakutan iblis hati dalam dirinya. Ia juga mengatakan kalau harimau itu baru saja mencapai tingkat 3. Jika ia tidak bisa mengatasinya, itu sangat mengecewakan. Seketika itu, Li Feiyo mencoba menyerang kembali ke arah harimau itu. Dan ia mengatakan saat ia mempraktekkan kekuatan internal dari 3 aliran, semuanya datang dari hati. Tentu saja akan menjadi masalah. Dan energi pedang berbeda, sumbernya kekuatan dari aura. Li Feiyo pun berhasil mengeluarkan niat pedangnya dan membuat Tuan Chen Zhen terkejut. Karena Li Feiyo tidak bisa mengeluarkan energi pedang namun bisa menyadari niat pedang terlebih dahulu. Ia juga mengatakan kalau niat pedang telah menakuti harimau tersebut. Tapi pedangnya tidak memiliki energi pedang. Dan benar-benar membuat harimau itu sangat marah. Ketika itu, Li Feiyo langsung menggunakan kekuatan pelindung tubuh frajanya. Tuan Chen Zhen pun berkata kepadanya untuk tidak menggunakan kekuatan internal dari 3 alirannya. Karena energi pedang telah tertanam di tubuhnya sejak lama. Dan Tuan Chen Zhen meminta Li Feiyo untuk merasakan energi pedangnya.
Lalu kendalikan dan keluarkan. Ia pun terkejut karena Li Fei langsung memahami dan telah menerobos ranah nalar begitu cepat. Bahkan sudah mencapai ranah ketenangan pikiran. Li Fei pun langsung mengeluarkan kemampuan sambaran petirnya dan langsung mengenai harimau tersebut. Dan membuat gurunya marah. Ia berkata kepadanya untuk jangan menggunakan kekuatan internal dari 3 alirannya lagi. Namun Li Fei masih tetap menggunakannya. 火雷，我表现还不错吧？ Dan apa yang terjadi selanjutnya Mimin akan bahas di episode berikutnya ya. Terima kasih semuanya.